Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya hanya menghimbau kepada Bapak Ibu, jangan bosan-bosan kalau saya yang ada di depan. Karena apa? Saya ini adalah seorang gembala yang harus memberikan makan dan minum kepada jemaat Tuhan. Karena kita percaya seorang Bapak yang benar, dia akan memberikan makan yang baik. Ya, tapi kalau bukan seorang Bapak, yang penting dia sampaikan, selesai, itu urusan. Tapi seorang Bapak, dia kasih makan yang baik. Seperti minggu lalu saya menceritakan, istri saya, dia harus siapkan makanan, dia udah toto semua yang baik. Dengan bumbu-bumbu yang baik, semua yang baik. Tapi kalau kita beli di luar, itu adalah orang-orang yang memberikan makan. Ya, dia tidak tahu, yang penting dia jual, selesai, kamu bayar. Mau jadi sakit perut kek, mau apa kek, itu urusan. Tapi biar pagi hari ini, saya sebagai gembala akan menyampaikan Bapak Ibu, simak baik-baik, dengar baik-baik. Yang paling penting, lakukan ini. Firman Tuhan bilang, kalau kau dengar suaraku, jangan engkau keraskan hatimu. Sehingga engkau menolak itu firman Tuhan. Kalau kau dengar pagi hari ini, kau renungkan, kau lakukan. Percaya, engkau akan mendapatkan semua apa yang Tuhan janjikan. Mari saya ajak kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama membuka di dalam Filipi 4. Filipi 4 ayatnya yang pertama kita baca sampai dengan ayatnya yang ke-7. Filipi 4 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7. Semua sudah dapat ya? Saya berharap itu semua pilihan Bapak Ibu. Ya, tapi kalau Bapak Ibu datang, disuruh membaca, tidak mau dan lain-lain, sesudah itu pulang, Bapak Ibu tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu mau mendengar, ikut membaca dan merenungkan, teristimewa melakukan, itu janji Tuhan. Oke? Kita baca di dalam Filipi 4 ayatnya yang kedua. Perikop di sini Filipi 4 ayat kedua yaitu nasihat-nasihat terakhir. Euodia ku nasihati, Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsogos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Dengar baik-baik di dalam ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah, saya yang pada pagi hari ini Tuhan percayakan menyampaikan. Bahkan hampir setiap minggu pagi-pagi saya menyampaikan. Saya berusaha. Bukan sekedar saya menyampaikan saja, habis itu selesai. Tidak. Saya berusaha, saya menyampaikan dan saya berusaha firman Tuhan itu untuk saya. Dan saya berusaha semampunya saya melakukan apa yang Tuhan pesan. Sekali lagi, saya berusaha semampunya saya. Memang kita manusia tidak sempurna, tetapi saya berusaha untuk saya bisa melakukan apa yang Tuhan pesankan hari itu. Sehingga selesai ibadah, tidak saya biarkan begitu saja. Saya bawa nanti selesai semua, saya sudah
siap-siap yang lain, saya mulai dengar lagi. Semua yang saya khotbah, saya renungkan, saya berusaha. Sampai di mana yang saya belum lakukan, saya terus berusaha. Ya, dan juga saya hanya berharap jemaat Tuhan juga seperti itu. Dengar baik-baik, berusaha lakukan. Dan saya percaya, kalau kita dengar baik-baik dan kita bisa melakukannya, janji-janji Tuhan itu akan tergenapi. Saya menceritakan kepada ada Ibu Nyo, saya menceritakan kepada Ibu Retno, pada waktu itu hari Sabtu, mereka sedang atur itu makanan-makanan akan dikirimkan atau dibawakan kepada orang-orang yang kurang beruntung. Saya ceritakan tentang ini, kamu lihat tengah malam. Dan apa yang dikatakan Ibu Nyo, apa yang dikatakan Ibu Retno, betul Pak. Ya. Tetapi Cinyo langsung, ini teruntuk kepada orang yang mau bertobat Pak. Kalau orang yang tidak mau bertobat, tidak mungkin dijawab ini Pak. Ini teruntuk kepada orang yang bertobat. Kalau kita bertobat betul-betul, kita lakukan ini kebenaran firman. Pasti doa kita itu terdengar. Tapi kalau tidak. Dan Ibu Retno ngomong, betul Pak. Ini teruntuk kepada orang-orang yang mau bertobat. Ya. Jadi saya dari mimbar ini saya terus sampaikan terus. Tetapi saya tidak bisa memaksa. Tinggal Bapak Ibu mau mendengar dan melakukan, atau Bapak Ibu lepas semua ini firman Tuhan dan dibikin tidur atau main HP. Tapi kalau kita mau mendengar, kita lakukan ini. Setia yang kecil, Tuhan percayakan yang besar. Kita kepingin yang besar, tapi kita harus setia dulu yang kecil. Kita mau dipercayakan Tuhan, mamon, keuangan, tetapi yang dari kecil saja kita sudah tidak bisa dipercayakan. Mana Tuhan mau percayakan yang besar kepada kita? Dan supaya kita tahu semua itu datang dari Tuhan. Untuk Tuhan, bagi Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau dari kecil saja tidak bisa dipercayakan, mana Tuhan bisa kasih yang besar? Nanti waktu itu kita mendengar doa, kita mendengar kesaksian, kita mendengar khotbah, mungkin kita bertanya di dalam diri kita, percuma itu? Bukti saya sampai saat ini tidak mendapatkan seperti itu, tidak bisa menerima janji-janji Tuhan. Karena kita jadi orang tidak pernah mau melakukan apa yang Tuhan pesan kepada kita. Kita tidak pernah setia yang kecil, mana Tuhan bisa percaya yang besar? Mungkin Bapak Ibu bertanya atau berkata dalam hati, Pak, kenapa orang yang tidak setia sama Tuhan? Kenapa orang yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan? Kenapa orang yang malas beribadah, kok dia bisa sukses, dia punya ini, dia punya ini, dia punya ini? Bapak Ibu, saya senantiasa berkata kepada Bapak Ibu, berkat itu ada dua. Berkat dari Tuhan dan berkat dari dunia. Karena mereka bekerja keras, mereka lakukan dengan susah payah. Bahkan kalau orang dunia tipu sana, tipu sini, tipu sana, kelihatan mereka dapat. Atau mungkin kita tidak sadar, mereka seperti hebat macam begini. Padahal hutang di bank begitu banyak. Tinggal satu kali diborgol, tidak bisa bayar, disita semua. Tapi kalau kita dari Tuhan, itu lain. Itu Tuhan yang kasih. Kalau Tuhan yang kasih itu kekal, abadi. Tapi kalau manusia yang kasih, tidak kekal. Ada saya kadang kita melihat, maka kita jangan kecewa sama Tuhan. Jangan kita boleh iri kepada orang fasik. Seperti apa yang dikatakan Mazmur Asaf, Mazmur 73. Iri kepada orang fasik. Tapi dikatakan di dalam Mazmur 73, ayatnya yang ke-17 Tuhan bilang, aku taruh mereka di atas. Ya, coba kita melihat. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Lanjut ke ayatnya ke-18. Sesungguhnya tempat-tempat licin kau taruh mereka dan kau jatuhkan mereka sehingga apa? Bapak Toga Sirait bilang hancur. Jadi kita tidak boleh iri sama orang dunia. Tidak boleh.
Saya ini sudah melalang buana. Tahun 76, 77, 78 saya sekolah, tapi disitulah 78 saya mulai pegang. 79, 80, 81 itu puncak-puncaknya saya ada di atas. Ya, saya tahu mainnya. Tapi saya tahu juga akhirnya dia akan jatuh. Jadi kalau saya hanya melihat orang begini, oh ini ujungnya ada di mana? Ujung di mana? Dilihat jalan lebar ini bagus, hebat. Tapi ujungnya kehancuran. Tapi dilihat kok setengah mati, jalan sempit ini. Tapi dimenunjukkan kepada kekekalan. Jadi kita tidak boleh iri dengan orang dunia. Banyak orang itu iri. Oh orang ini hebat, orang ini hebat. Sabar dulu. Sabar dulu. Orang bilang, Chung Yu Itian, ada waktunya. Bukan kita menyumpahi mereka, tidak. Tetapi itu adalah kebenaran firman Tuhan. Oke, mari kita dengar baik-baik. Saya menyampaikan dari lubuk hati yang terdalam. Saya berdoa supaya kita jemaat Tuhan ini mau mendengar dan melakukan. Setia sama Tuhan. Dari kecil setia. Ya, dan nanti akan menjadi yang besar. Dikatakan firman Tuhan ini yang kita sudah baca di dalam Filipi 4 mulai dari ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Dan kita tahu di dalam kitab Filipi ini ditulis oleh siapa? Rasul Paulus. Dan kita tahu dulu siapa Rasul Paulus ini? Rasul Paulus ini bukan orang biasa, orang yang dipilih Tuhan. Orang yang dipilih Tuhan. Ada orang tidak dipilih Tuhan, dia datang, saya dipilih Tuhan, dia paksakan saya dipakai Tuhan. Tuhan tidak menyertai. Dipilih Tuhan, Rasul Paulus. Dan kita melihat, aslinya Rasul Paulus dari orang apa? Orang punya pendidikan tinggi. Muridnya Gamaliel. Orang yang pintar. Tapi hatinya jahat. Tuhan izinkan, wah orang ini saya mau pakai. Tuhan pilih dia. Sehingga waktu itu dia punya kejahatan-kejahatan. Pemikiran-pemikiran yang jahat. Mau pergi kejar kepada orang-orang pengikut Yesus. Dia minta surat sakti dari tokoh-tokoh agama untuk pergi ke Yerusalem. Menangkap pengikut-pengikut Kristus. Mau dipenjarakan. Mau dibunuh. Tuhan tangkap dia di Damsyik. Dan saat itu dia jatuh. Dia tanya kepada Tuhan. Tuhan, siapakah engkau? Aku Yesus. Saya salah apa sama kamu Yesus? Dia bilang. Engkau jahat dengan anak-anakku. Engkau jahat dengan murid-muridku. Engkau jahat dengan pengikut-pengikutku. Jadi engkau sudah lakukan itu, kau berbuat jahat kepada mereka, berarti engkau sudah berbuat jahat dengan saya. Ya sekarang kau berurusan dengan saya. Plak! Tuhan tidak perlu datang ambil kayu, besi, pukul dia, tidak. Cuma Tuhan berbicara, saat itu juga tak jatuh. Mata buta, tidak bisa berbuat apa-apa. 3 hari, 3 malam, tidak bisa buat apa-apa. Saatnya Tuhan perintahkan Ananias. Ananias, ya Tuhan. Pergi kepada Saulus itu yang jahat. Dia ada di jalan lurus sana. Dia tinggal di rumah seorang hambanya. Ngomong dia, aku mau pakai dia. Kau datang dia. Ananias bilang, Tuhan, itu semua orang sudah tahu bahwa dia ini orang jahat. Dia mau pergi ke Yerusalem, mau membunuh anak-anakmu Tuhan. Tuhan bilang, sudahlah Ananias, aku suruh sama kamu pergilah. Aku mau pakai dia. Ayo pergi. Ananias tidak bisa menolak.
Karena kuasa daripada Tuhan waktu berbicara begitu hebat. Ya baik Tuhan. Dia pergi. Dan sampai di sana dia berkata kepada Saulus, 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 aku Ananias. Mungkin seperti itu. Saya disuruh Tuhan Yesus untuk datang kepada engkau. Tuhan mau pakai engkau. Mungkin seperti itu. Tapi marilah Tuhan mau pakai kepada engkau. Saat itu juga selaput mata yang tertutup daripada Saulus ini. Rontok semua. Apa yang terjadi? Kelihatanlah Saulus. Yuk, aku sudah lihat. Dan katakan Ananias kepada Saulus, pergilah. Tuhan mau pakai engkau. Ya inilah Saulus ini. Orang yang dipilih Tuhan, orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Seperti kita tahu juga Raja Daud. Orang yang dipilih Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Anaknya Isai itu sekian banyak, 7-8 orang. Dipilih yang ganteng-ganteng, tidak. Aku udah pakai mereka. Saya hanya memakai satu. Siapa? Daud. Karena Tuhan tahu hatinya. Tahu hatinya. Jadi kalau kita punya hati itu baik, hati itu bisa dipakai sama Tuhan. Tuhan itu menyelidiki, Tuhan tahu, Tuhan mau pakai. Tapi kalau hati kita ini penuh dengan kecongkakan, penuh dengan kejahatan dan lain, mana bisa Tuhan pakai? Anaknya Isai itu Eliab, ganteng, tinggi, prajurit. Ya, tapi Tuhan tahu hatinya tidak bagus. Anak daripada Isai namanya Sama. Anak daripada Isai nama yang lain-lain. Tuhan tahu, Tuhan bilang, ya, aku udah pakai ini. Tapi Samuel bilang, ini Tuhan, tidak, aku tidak pakai ini. Aku pakai Daud, kamu pergi. Dia sedang mengembalakan kambing domba, 2-3 ekor. Pergi ke sana, ambil dia. Kalau dia tidak ada, saya tidak akan bersama-sama dengan kamu untuk makan. Bawalah di situ. Raja Daud datang dan disitulah Tuhan urapi. Kalau Tuhan sudah urapi orang itu, jangan kamu mengusik orang-orang yang diurapi. Jangan kita baru pegang uang sedikit kita berani. Jangan. Jangan kita mengusik orang yang diurapi. Urusannya panjang. Ya, ini bukan menakut-nakuti. Tetapi ini satu pelajaran. Urusannya panjang. Kembali lagi firman Tuhan. Dan kita melihat pada waktu itu Saulus yang sudah dipakai. Dia pergi melayani. Dia menangkan jiwa banyak. Dan di sini kita melihat pertama dia menangkan yaitu orang-orang Filipi. Yang kita baca ini Filipi 4. Saya coba baca surat daripada Rasul Paulus. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi adalah jemaat pertama yang didirikan Paulus di Eropa. Filipi terletak di Makedonia, sebuah provinsi kerajaan Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi itu dituliskan ketika Paulus berada dalam penjara. Coba bayangkan, orang di dalam penjara itu sebenarnya kerjanya menggerutu. Kok apes saya? Kok kenapa saya di penjara? Tetapi Paulus di penjara, Tuhan sudah berikan hati yang mulia kepada dia. Memikirkan jemaat. Memikirkan jemaat. Bahkan dikatakan di sini, hatinya pada saat itu cemas karena ada pekerja-pekerja Kristen yang menentangnya. Artinya pelayan-pelayan dari Filipi ini, jemaat-jemaat Tuhan yang memberontak kepada dia. Ya, memberontak. Dia tahu, dia cemas. Ini kalau orang yang memberontak, risikonya pastinya ini. Ya, seperti Korah, Datan, dan Abiram. Berontak dengan siapa? Dengan Musa. Hasilnya apa? Habis mereka.
250 orang pemimpin-pemimpin berontak. Hasilnya apa? Habis mereka. Harta-hartanya semua ditenggelamkan Tuhan. Bukan di air. Ditenggelamkan di dalam tanah. Aliasnya dikuburkan. Karena apa? Pemberontakan. Maka itu Rasul Paulus cemas. Kasihan ini pelayan-pelayan di Filipi. Mereka berontak. Jadi dia berbicara kepada mereka. Sudah, kamu tidak boleh seperti ini. Dia menasihati. Dia menasihati. Tinggal sekarang kita ini bagaimana? Mau dengar nasihatnya apa tidak? Mau dengar apa yang dia katakan apa tidak? Jemaat di Filipi mau dengar apa tidak? Kalau mau dengar, ya kalian mendapatkannya. Tapi kalau kalian tidak mau mendengar, ya jalankan dengan kalian punya. Rasul Paulus itu hanya bisa berbicara kepada jemaat yang ada di Korintus. Maka itu saya tidak panjang lagi berbicara, ini surat ini yang dituliskan. Tetapi kita melihat perikop di atas. Dia menasihati. Seorang yang namanya Rasul Paulus, perikop di sini Filipi 4 ayatnya kedua, nasihat-nasihat yang terakhir. Dia menasihati. Tidak mungkin anak kecil itu bisa menasihati kita. Yang bisa menasihati kita mungkin papa kita, mama kita, atau kakak-kakak kita yang menasihati. Ya. Tetapi yang kita bicarakan pada pagi hari ini, Rasul Paulus menasihati jemaat yang ada di Filipi. Mungkin dia berbicara, dia menasihati karena ada pemberontakan yang ada. Ya sudahlah, dia bilang, saya menasihati engkau yang terakhir kali. Perikop di sini nasihat-nasihat yang terakhir. Dari seorang pemimpin, seorang yang dipilih Tuhan, menasihati kepada jemaat. Karena pada waktu itu mungkin jemaat sedang berontak, jemaat sedang tidak mau dengar-dengaran, jemaat sedang kacau pikirannya. Dia menasihati, kalau kamu mau dengar. Tapi kalau kamu tidak mau dengar, ya itu urusan kamu. Maka itu kita jemaat Tuhan hari-hari ini berusaha akhir zaman ini jahat. Roh ini yang jahat ini berkeliaran terus masuk kepada orang-orang yang siap dimasuki. Tinggal namanya seorang pemimpin. Rasul Paulus ini menasihati. Itu saja. Tinggal menasihati, mau apa tidak. Tidak mungkin tadi saya katakan anak kecil datang menasihati kita orang tua. Tidak mungkin. Pasti orang tua yang menasihati kita. Maka itu orang tua yang bisa menasihati kita agar supaya anak-anak ini bisa dengar. Jadilah kita orang tua yang menjadi contoh. Jadilah kita orang tua yang menjadi teladan. Supaya anak-anak ini bisa mendengar dan mereka melihat. Oh, sosok daripada orang tua ini. Tapi anak-anak yang baik, dia tahu orang tuanya tidak benar, ya sudah, dia tetap menghargai. Tapi berusaha, kalau orang tua tidak benar, berbicaralah dengan kasih, ini salah, ini salah. Supaya orang tua juga tidak salah. Karena di dalam Efesus 6 ayatnya yang keempat, hai orang-orang tua. Ya, kita harus jadi contoh katanya. Kita harus jadi teladan. Kita tidak boleh menyakiti hati daripada anak-anak. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi kita orang-orang tua juga seperti ini. Jangan sampai orang-orang tua membiarkan saja anak-anaknya dan tidak bisa menasihati. Nasihati mereka. Dan sekarang yang kita berbicara, Rasul Paulus menasihati kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Karena pada waktu itu dia tuliskan surat dari penjara. Karena dia tahu sedang ada pemberontakan. Dan Rasul Paulus cemas hatinya dan dia tahu risiko daripada orang yang ada di dalam pemberontakan.
ujung-ujungnya kehancuran. Dia punya hati bapa. Dia tidak mau sampai anaknya harus susah. Sebab kalau susah bagaimana? Saya tadi pagi, saya berbicara dengan istri saya. Karena saya setiap pagi, saya mulai saat ini, saya minum jus. Jus itu 3 biji apel, saya masukkan wortel 2, saya masukkan tomat. Sekarang saya dapatkan lagi, Tuhan kasih hikmat, jambu air di sini ini begitu banyak. Ratusan, ribuan mungkin sudah di atas ini. Ratusan lebih, mendekati ribuan. Saya melihat, tadi pagi, 1, jus sama dia, saya masukkan. Saya melihat lagi tanaman di sini ada pohon belimbing. Saya ambil, Ibu Gembala sudah siapkan, saya masukkan, saya jus. Pagi-pagi jam 5, setengah 5 saya jus, saya minum. Karena sudah berapa hari ini saya minum, saya merasakan badan saya segar, mohon maaf pembuangan air besar enak dan lain-lain. Saya hanya ngomong kepada istri saya, ayolah kamu minum. Bagus. Itu kan berupa nasihat. Ayolah kamu minum. Itu bagus. Ya, Ibu Gembala tidak jawab ya apa tidak. Cuma dia diam-diam, dia minum. Karena saya tahu itu baik. Bukan bayi. Karena saya tahu itu baik. Ayolah kamu minum. Anak-anak itu disuruh minum semua bagus. Jadi pada waktu buat tadi, satu begini saya goyang semua, tak minum habis. Ibu Gembala ngomong begini, loh kamu minum semua habis. Iya. Loh, tidak simpan. Untuk siapa? Untuk anak-anak. Loh saya bilang anak-anak kan bikin lagi, kan tidak apa-apa. Sekarang ini 3 buah dengan ini saya sudah minum. Karena bagus. Ya itu kan berupa nasihat. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi hanya berupa nasihat tentang minum itu. Saya juga hari Selasa kalau Tuhan izinkan saya mau ke sana juga. Karena ada panen, saya mau ke sana. Ada jeruk yang panen, saya dipanggil ke sana. Tapi saya mau dikasihkan apel, segala semua dengan cuma-cuma. Saya bilang jangan, beli. Kalau kau kasih dengan cuma-cuma, saya tidak mau. Terus kita jadi orang cuma-cuma, nanti engkau lihat saya bosan. Saya pergi sana, saya bayar. 1 dos, 2 dos saya beli, saya bayar. Sampai saya sudah tanyakan kepada anak-anak, kamu siapa yang mau? Mau, oke. Saya pergi ke sana. Sebab itu saya tahu itu baik. Maka itu saya menasihati. Kembali lagi. Nasihat itu bukan hanya tentang makan, minum, pakai. Tapi nasihat supaya kita ini jadi orang-orang yang senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan. Rasul Paulus terus berbicara, dia menasihati supaya jemaat-jemaat yang ada di Filipi hidup berkenan kepada Tuhan. Sebab kalau kita sudah melakukan apa yang dinasihati, kita lakukan, kita berkenan kepada Tuhan. Seperti tadi dikatakan di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Karena di dalam Filipi 4 ayatnya ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Ngomong itu enak. Tapi memang Rasul Paulus suruh itu, tetapi dia katakan, kalau kamu sudah melakukan apa yang dinasihati oleh orang yang dipilih Allah. Karena Rasul Paulus menyampaikan itu, dia mendapatkan hikmat, dia mendapatkan pewahyuan, dia mendapatkan wangsit mungkin. Dan dia tuliskannya. Seperti apa tadi yang saya saksikan. Masa muncul-muncul macam begitu saja? Kan tidak. Pasti saya harus melakukan dulu. Karena dikatakan di dalam Yesaya 59 ayat 1, 2, dan 3.
Yesaya 59 ayat 1, 2, dan 3. Supaya doa kita didengar sama Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Segala kejahatanmu. Kita jadi orang tidak boleh jahat. Ya, saya dulu sebelum saya bertobat jahat hati saya. Bagaimana cara orang ini bisa tak bunuh? Bukan bunuh dengan pisau loh. Karyanya saya bunuh. Kerjaannya saya bunuh supaya saya bisa menang. Karena dulu persaingan kan banyak. Tak bunuh dengan cara ini. Harga saya potong. Dia mau kirim sama saya potong langsung. Itu jahat. Hati kita ini jahat. Tidak punya seperti sekarang ini punya kasih. Mau memperhatikan orang lemah. Jahat. Segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Bayangkan Tuhan, Yesus itu bisa menyembunyikan diri. Waktu kita berdoa dia menyembunyikan diri kepada kamu. Ya. Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saya sebagai gembala, saya kejar terus kepada jemaat. Dosa, dosa, dosa. Saya kejar itu. Sebab saya tahu kalau ini sudah dapat ini, saya tenang. Anak-anak saya tinggal teriak saja. Dan pada waktu mereka sudah diberkati, mereka punya kerendahan hati. Mereka punya sopan santun. Mereka bisa menasihati. Bisa dinasihati. Karena dosa. Tapi kalau lihat kita ketiga di dalam ayat yang ketiga. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta lidah, menyebut kecurangan. Itu penghalang dari doa-doa kita. Jadi tidak salah kalau ibunya ngomong, Pak betul itu Pak. Kalau kita ini benar. Kita ini mau dengar-dengaran. Saudara Alek pernah berbicara. Saya berusaha hinaini. Saya berusaha hinaini ya. Apakah dengan kata ya ini ya terus ini bisa kita bertahan sampai apa yang dikatakan Rasul Paulus sampai akhir? Itu anugerah Tuhan. Kalau kita bisa jaga hati, bisa. Tapi kalau tidak, itu gampang sekali iblis bawa lari kepada kita. Karena harta dunia. Tapi banyak orang, mereka bisa menerima nasihat. Bila mana pada waktu mereka tidak berdaya. Mereka pada waktu susah. Mereka dalam keadaan terjepit. Mereka dalam keadaan tekanan-tekanan yang begitu luar biasa. Itu mereka bisa 20 sekian tahun. 20 sekian tahun saya jadi gembala. Saya mengalami berapa banyak jemaat-jemaat yang punya kesulitan. Mereka sudah hands up, angkat tangan. Pada waktu saya menasihati mereka bisa. Tapi sekarang kan pada waktu mereka sudah ada di atas, mereka lupa. Tapi saya percaya kalau mereka sudah ada di atas itu karena Tuhan yang tolong sama mereka, itu mereka pasti bisa menjalankan terus. Tapi kalau itu dunia yang kasih, itu udah lain. Maka itu Tuhan izinkan kita belajar tentang jemaat Laodikia. Wahyu 3 ayat 19. Ini jemaat Laodikia, jemaat yang sombong. Jemaat yang tidak bisa dibicarakan.
Bahkan semua orang-orang dia sepelekan. Saya tidak butuh Tuhan, semua saya cukup dan lain-lain. Sampai Tuhan bilang Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ku tegur. Tuhan sayang kepada jemaat Laodikia. Tuhan tegur dia. Tuhan menasihati dia. Tetapi waktu mungkin Tuhan menegur kepada dia karena Tuhan mengasihi. Tadi saya tegur kepada saudara Josi. Josi, kenapa kamu Sabtu tidak ikut kaum muda? Ya, kan beribadah itu kan bagus. Ya Om, aku pergi dengan mama, dengan papa. Kemana? Ya urusan papa mama aku pergi. Kamu sekarang sudah umur berapa? Umur 20. Kamu sudah harus punya pendirian. Ma, hari ini saya mau ke kaum muda. Saya jangan ikut papa, mama, saya mau ke kaum muda. Saya tahu anak ini ditegur, dinasihati, dia bisa terima, dia tidak marah. Ya Om. Kamu ngomong, umur berapa kamu sekarang? 20 udah gede. Ya. Kenapa kamu tidak bisa? Harus terus ikut terus kayak gitu. Kan sudah ada sepeda motor. Spionnya kiri kanan dipasang. Ikut. Ya Om. Baik Om. Terima kasih Om. Saya akan nurut. Dia bisa dinasihati. Kenapa saya tegur kepada dia? Karena saya mengasihi dia. Karena saya tahu orang ini kalau diomongi tidak marah. Ya Om. Saya akan lakukan. Karena kita mengasihi. Minggu lalu saya juga berbicara dengan satu anak muda. Perpuluhannya tidak dikasih, ditahan. Saya karena mengasihi dia, anak ini dari kecil, saya harus bimbing dia dari sekolah minggu. Tapi sekarang dia sudah mulai bekerja, dia sudah lakukan semuanya. Dan akhirnya endingnya iblis bawa sama dia, dia tidak lakukan lagi. Tetapi saya tahu. Saya panggil, saya tegur dia. Dan dia jawab, iya Om saya lupa. Habis lupa diingatkan lagi, ingat. Ya tak pikir biarkan saja. Saya bilang ada 1 kali kau tidak berikan, kembalikan miliknya Tuhan. Ada 2 kali. Ada 2 kali, ada 3 kali. Waktu dia bilang, baik Om saya akan kembalikan. Ternyata kembalikan tidak sempurna. Saya panggil lagi, kenapa tidak sempurna? Iya Om. Mulai waktu saya tidak kasih, saya diizinkan kerja, barang itu hilang Om. Jadi saya setiap bulan itu dipotong 2 kali. Macam sekarang dia harus memberikan perpuluhan 100.000, 200.000 dia harus ropel bayar kembali. Dia harus bayar setiap bulan 200.000. Karena hilang barang dalam waktu sekian lama. Oh Tuhan sayang kau, saya bilang. Sekarang bertobat. Om bertobat, Om. Bertobat. Tapi ada orang kan tidak mau. Tapi karena Rasul Paulus ini, karena jemaat Laodikia ini disayangi Tuhan. Tuhan kasihi dia, Tuhan tegur. Tapi ada berapa banyak orang ditegur tidak mau. Tapi di situ karena tidak mau, Tuhan hajar mereka. Seperti saya ini, dihajar Tuhan. Harta saya habis, penyakitan, tak masuk akal. Masa kapal baru tenggelam sekarang, 2 bulan tenggelam lagi. Masa tenggelam tenggelam lagi. Masa sekarang baru rugi hasil bumi sekian banyak, 2 bulan lagi rugi hasil bumi lagi, rugi lagi, terus rugi. Ya dihajar sampai habis. Maka itu dia katakan apa? Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini perlu kita sikapkan baik-baik. Ini yang Tuhan taruh kepada saya. Ini berupa nasihat. Jadi Rasul Paulus menuliskan terus nasihat-nasihat ini, nasihat-nasihat ini. Tapi ada juga manusia.
dinasihati tidak mau. Maka itu seperti apa yang dikatakan. Dinasihati tidak mau, Tuhan tegur. Dinasihati tidak mau, Tuhan hajar. Dengan apa? Dengan persoalan, dengan masalah, kesehatan. Semua terjadi itu adalah seizin daripada Tuhan. Kita harus rugi, itu seizin Tuhan. Kita harus sakit, itu adalah seizin daripada Tuhan. Apa saja semua, karena Tuhan sudah pagari kita. Tuhan lepas pagar daripada Ayub, itu terjadi. Ayub akan mengalami semua. Semua adalah seizin daripada Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, aku cemas. Maka itu aku menasihati kamu jemaat yang ada di Filipi. Karena kami waktu dinasihati, kamu ditegur, kamu tidak mau mendengar dan kamu lawan. Kamu lawan. Kita harus tahu. Kita tidak boleh. Kita harus jalankan. Saya tadi malam kurang lebih jam 9 atau setengah 10. Saya kirimkan puji-pujian, saya kirimkan itu aksi peduli kepada si orang. Dia punya pendidikan S2, sipil dan juga arsitek. Dua-dua dia makan. Dan dia menjadi dekan dari satu universitas, 2 universitas dekan. Berarti kan orang pintar. Luar biasa. Orang itu cantik lagi. Bapak Gembala kok mulai melihat cantik. Ya, cantik lagi. Pintar. Saya kenal baik betul-betul. Dengan orang tuanya. Tapi waktu saya kirim, itu semua. Dia hanya kasih tanda doa. Tanda doa. Dia lagi susah. Bayangkan si orang yang titelnya master. Dan dia sebagai dekan. Dia menjadi konsultan. Saat ini sedang susah. Susah betul-betul. Waktu saya kirim kasih kepada dia. Dia kasih tanda. Tapi Tuhan bilang telepon dia. Telepon. Saya telepon. Dan dia katakan, Om, dia nangis. Saya dengar Om punya suara. Hati saya ini enak. Saya sekarang lagi stres, full, ngerti, full stresnya. Tapi waktu saya dengar Om punya nasihat, Om punya suara, saya plong. Dan dia mulai ceritakan kesulitan, tapi saya sudah tahu, sudahlah, gak usah cerita. Saya sudah tahu. Yang paling penting saya bilang, kamu bertobat. Loh, seorang dekan daripada sebuah universitas, seorang yang diberikan titel master, dan dia juga waktu itu jadi dosen, dia sebagai konsultan dari sebuah proyek pemerintahan. Kita katakan sama dia, engkau, saya bilang, di dalam Alkitab ada perempuan Samaria. Pada waktu Tuhan Yesus pergi ke Samaria, saya ceritakan kepada dia. Di situ Tuhan Yesus waktu itu mau nimba air, orang ini kasih sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, wah luar biasa kamu. Tapi Tuhan Yesus tahu kau ini siapa. Engkau ini punya suami 5. Bahkan ada 6. Dia kaget, dia heran. Kok Tuhan Yesus tahu? Maka Tuhan Yesus bilang bertobat. Dia bertobat dan dia berubah. Di situ Tuhan pakai dia berkati luar biasa. Amin, Om, amin. Saya menasihati. Engkau sekarang berapa kau punya suami? Seperti itu. Itu kan dosa. Berapa kau punya suami? Saya menceritakan, ampun saya, ampun saya. Nangis. Saya masukkan dia di dalam grup Suara Gembala, bukan grup jemaat Suara Surya Kebenaran, Suara Gembala.
Kalau saya sudah kirim firman, dia baca. Permisi dia. Dia baca. Saya kirim dia puji-pujian, dia dengar. Saya kirim renungan keluarga Allah, dia dengar. Om, saya ikuti semua ini, Om. Saya hanya bilang, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus. Dia mau. Padahal dia ini begitu luar biasa. Kenapa? Dia dalam posisi no hope, tidak ada harapan. Dia dalam posisi tidak pegang apa-apa. Dia dalam posisi dikejar mana-mana. Kadang manusia harus seperti itu dulu, baru bisa kita menasihati. Kalau mau. Tapi jemaat Laodikia ini, dia dalam posisi di atas. Maka itu saya bilang, saya kasih Alkitab, kamu baca, iya. Dia bilang. Saya mulai menginjil. Dan dia katakan apa? Saya kalau sudah dengar Om punya suara, hati saya tenang. Kalau sudah saya dengar pujian penyembahan, maka itu jemaat Tuhan dengarlah yang saya kirim setiap malam. Gak gampang loh. Dengarlah, saya itu dapat berkat banyak dari situ. Dengarlah pujian penyembahan. Tuhan bertakhta di atas pujian umatnya. Di dalam pujian penyembahan, di dalam perkataan-perkataan yang dia sampaikan pada waktu pujian penyembahan, itu menguatkan kita. Tapi di situ Bapak Ibu, saya bisa berbicara sama dia. Karena apa? Dia sudah tidak punya harapan lagi. Bayangkan orang yang pendidikan tinggi, IQ-nya tinggi, semua. Kenapa? Karena dosa. Dosa ini. Sampai saya kirim sekarang makanan, saya kirim sekarang buah-buahan, saya kirim kurma, saya kirim. Ya, Tuhan pakai sama saya untuk bisa menjadi berkat. Maka itu dosa itu penghalang. Rasul Paulus terus dia menasihati kepada jemaat-jemaat yang ada. Dan di sini kita melihat apa yang dia tuliskan. Di dalam ayatnya yang kedua. Eudia ku nasihati, Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Eudia ku nasihati, Sintike ku nasihati. Ya. Supaya kita ini jadi orang sepikir sehati di dalam Tuhan. Maksudnya satu roh sesama jemaat ini. Sesama saudara. Ku nasihati. Sebab orang kalau tidak satu roh, tidak sepikir sehati. Waduh itu bertentangan terus. Ku nasihati. Saya kalau mau pergi ke luar kota. Sebelum jauh baru keluar. Ayo kita berdoa. Ya, kita berdoa dulu. Supaya biar Tuhan kasih apa? Satu pikiran, satu hati, satu roh. Supaya ada di dalam mobil itu kita bisa berbicara baik. Menyaksikan kebaikan Tuhan. Pembicaraan itu bisa cocok. Enak kan? Coba kalau tidak cocok. Itu bisa-bisa di atas mobil waktu kita berbicara. Karena tidak cocok bisa tawuran. Berapa banyak kita dengar. Ada orang yang jalan bersama-sama dengan orang tuanya, atau berjalan dengan temannya, atau bagaimana. Karena tidak sehati sepikir di dalam roh. Mereka tawuran, berkelahi. Turun kamu di sini, turun kamu sini. Kenapa? Tidak cocok pikiran hati roh. Tidak cocok. Sampai bisa turunkan kamu di sini, turunkan kamu. Karena tidak cocok. Coba kalau kita cocok. Enak ya. Jalan dengan orang ini enak ya. Pikirannya cocok, klop ya. Tapi kalau sudah tidak sehati, tidak sepikir, tidak satu roh, percuma.
Ya. Maka itu Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, Bu Andreasku nasihati, Cinyoku nasihati, Cifongku nasihati, Bu Retnoku nasihati, Ibu Ivonku nasihati, Tiffanyku nasihati. Itu berbicara tentang dapur. Kenapa yang lain saya tidak berbicara, kok yang ini? Karena mereka ini dapur-dapur. Setiap selesai Zoom Selasa dan Jumat, dapur-dapur harus dulu. Kita sehati. Supaya kita bisa jalan yang baik. Cocokkan dengan Bapak Gembala. Visi misi ini, ku nasihati. Eudia ku nasihati. Sintike ku nasihati. Sebab kalau tidak satu roh susah. Kalau sudah dia nasihati kita, kita jadi hong-hong. Heng-heng saja. Kita memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Harus. Jadi betul Rasul Paulus punya nasihat itu luar biasa. Bu Andreas, Cinyo, Sintike, Eudie. Cinyo, Bu Andreas. Rukun ya, satu pikirannya. Cocok mereka. Kadang dah cocok dengan Bu Retno. Kalau mereka sudah mau potong apel, mana Bu Retno? Tidak ada Pak. Tidak tahu tadi tak omongin, dah dijawab. Dah cocok rohnya. Karena Bu Retno bilang, dah cocok. Ngomong ambil orang dua ini, ngurumpi tok sambil potong sambil makan. Hari Jumat datang apel lagi. Datang lagi apel. Besok hari Senin berdoa, datang lagi. Karena apa? Kita rukun. Maka saya jadi gembala itu, saya pegang betul-betul. Tidak ada yang bisa atur sama gembala. Saya pegang betul-betul supaya apa? Bisa rukun, dan rukun ini bisa membawakan berkat. Pulang nanti ambil ya. Bawa pulang. Itu buah-buah. Ambil. Jus. Kasih anak-anak makan. Kita orang tua, jus. Tadi saya bilang sama Pak Toga Sirait, opung masih ada. Habis Pak, dia bilang. Agus, ya Pak. Pak Toga Sirait habis. Iya, beres. Dia ambil, kasih berkelebihan. Masa saya bilang tadi, kurma kasih 1, ambil 3. Kasih 3 sama opung. Jangan saya bilang, opung makan kurma banyak, gigi jatuh 1. Loh, opung kasih tunjuk sama saya. Ya apa opung, kurma ini enak? Enak Pak. Justru saya tidak sadar ada itu opung, saya makan. Nih, dibuka itu masker. Gigi saya 1 jatuh. Kenapa? Gara-gara kurma. Tarik, saya bilang. Jangan kasih 3. 1 saja, kurang tambah lagi. Rukun. Kita kan kepingin supaya Tuhan sayang kepada kita. Apa yang Rasul Paulus? Rasul Paulus itu baik, dia menasihati. Kamu harus sepikir, sehati, satu roh. Tapi ada orang itu tidak mau. Kamu sudahlah. Kamu harus rukun. Tidak bisa. Tidak bisa. Sampai mati tidak bisa. Oh, sampai mati dulu. Baru nanti mau. Kan seperti begitu. Itulah manusia. Coba kita lihat. Ulangan 28 ayatnya yang ke-8. Ulangan 28 ayatnya ke-8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kalau ayat 1. Kalau ayat 1. Tolong keluarkan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Sekarang ini, yang Tuhan percayakan hambanya untuk menyampaikan, pikir sehati, seroh, rukun. Itu berkat. Tuhan bilang apa? Aku perintahkan. Kemarin saya ngomong sama ibunya, sama Ibu Retno. Saya berikan kekuatan.
Bukan omong uang, tidak. Saya berikan kekuatan. Bu Retno lihat. Kemarin kita butuh itu hampir 9 loh Bu. 9 juta. Kemarin kita butuh. Tapi saya tenang aja Bu. Saya tenang aja. Untuk bayar listrik, bayar ini segala semua. Saya tenang saja. Saya tenang. Tapi Tuhan bisa memerintah. Dari sini datang. Memerintah dari sini datang. Memerintah dari sini datang. Cukup. Selesai. Saya tinggal kembali, Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah lakukan ini. Baik dan tidak baik, terima kasih Tuhan. Kemarin saya berbicara dengan seorang yang juga master ini. Pendidikan tinggi. Saya bilang, kamu lihat sekarang ini saya menasihati kamu. Jam 9 malam saya menasihati kamu. Sampai jam setengah 11 malam. Saya nasihati kamu. Karena apa saya menasihati? Padahal saya dari pagi saya ini sudah kebutuhan sekian banyak. Tapi kamu lihat. Kalau saya ini dengan kekuatan sendiri. Saya berusaha dengan sendiri. Saya capek. Mungkin waktu kau berbicara kepada saya tentang masalahmu. Apa yang saya jawab? Stop. Saya capek, saya mau tidur. Jangan ganggu saya. Tapi kamu lihat, saya dengan berapi-api menasihati kamu. Karena apa? Waktu saya ketemu masalah, ada ketenangan, ada kedamaian. Mungkin juga saya bilang, dengan membutuhkan macam begitu. Saya pakai kekuatan saya sendiri, saya lari putar kemana-mana untuk cari. Dari pagi saya cari sampai malam. Pulang itu muka sudah ada kelihatan muka lagi. Hitam semua karena debunya. Hitam semua karena asapnya diesel. Hitam semua permisi bulu hidung hitam semua. Tapi tidak. Tuhan katakan. Mazmur. (122) ayatnya yang kedua bagian B. Mazmur 122 ayat kedua bagian B. Mana Andre? Dengan susah payah. 127. Mazmur 127 ayat bagian 2 bagian B. Ada orang untuk mendapatkan sesuatu, makan, minum, roti yang dimakan. Dia katakan bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperolehkan dengan susah payah. Ini loh yang saya tidak mau. Kasih jemaat surya kebenaran. Mendapatkan sesuatu dengan susah payah. Jangan. Itu Tuhan yang ciptakan semua. Kita kerja, oke boleh kerja. Tetapi jangan sampai mendapatkan dengan susah payah. Makan roti dengan susah payah. Jangan. Kalau sampai kita dapatkan sesuatu dengan susah payah. Ya, diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kita jangan boleh dengan susah payah. Saya merenungkan tadi. Ya kan harus kerja. Iya Tuhan bilang harus kerja. Tuhan nanti kasih kerja. Tiba-tiba datang cicu. Andreas, Bu Andreas. Ini ada kerjaan sekian banyak. Oh ya, iya maju. Iya. Jadi sekarang ini Ibu Andreas kamu kerja. Ayo bicara harga. Oke jadi. Sekarang saya pancar dulu uang. Oke. Bu Andreas sambil kerja. Sambil kerja selesai. Ini masih ada lagi Bu Andreas kerja ini. Ini masih ada lagi. Nggak usah kita cari dengan susah payah. Kita mulai rayu kiri, rayu kanan. Dengan puasa ini rayuan Pulau Kelapa. Nggak usah. Kalau Tuhan mau kasih itu kan gampang. Nggak usah dengan susah payah. Kemarin ibu itu yang saya bilang orang Kediri. Dia berbicara. Andre, dia tidak tanya saya, dia tanya Andre. AI mau beli ini gudang yang ada di sini. Oh loh, AI itu situ kan banyak kontainer-kontainer, banyak ini gini, iya gini. Sudah AI, untuk apa beli macam itu pusing kepala.
Kalau ibunya uang ada kelebihan, invest rumah saja, beli rumah, beli apa, senang-senang apartemen. Ya sudah dibilang, saya sudah punya rumah, saya sudah punya apartemen, punya segala. Saya mau beli itu. Sudah, jangan. Bikin capek, susah payah. Ada di situ baik orang kontra, kalau tidak. Itu di situ trek bunyi tum-tam. Ini bukan saya sinis kepada berbicara kepada Ibu Andreas yang pumpang kontainer sana. Nanti kita berdoa, Ibu Andreas dia setia. Tuhan kasih rumah yang dekat dengan gereja yang besar. Bisa. Gak usah dengan susah payah. Tuhan bisa kok. Cuma kadang kita ini tidak percaya. Kita tidak tahan dengan menghadapi kedagingan-kedagingan ini. Tuhan bisa berikan. Pada waktu tidur pun itu Tuhan kasih. Seperti tadi saya kasih tunjuk kepada ibunya. Itu sudah sering. Maka itu saya bilang. Kita berdoa. Bukan bilang sudah ini. Kita berdoa. Kalau Tuhan izinkan sekali lagi. Kita berdoa. Ini kalau Tuhan izinkan. Bulan 6 awal-awal. Kita ada kendaraan satu lagi untuk pelayanan. Kalau Tuhan izinkan. Pak sekarang di mana? Ada dalam perjalanan dari surga menuju ke Surabaya. Kalau Tuhan izinkan. Kalau Tuhan tidak izinkan ya tidak ada. Semuanya karena Tuhan. Dasarnya dari mana? Kalau Tuhan izinkan. Pak cek gampangnya. Iya. Kalau Tuhan izinkan, pada waktu tidur pun Tuhan kasih. Kalau Tuhan izinkan. Mohon maaf, ini kendaraan di belakang. Sampai orang auto 2000 itu bingung. Bingung. Pak, kok bisa Bapak kok yang dikasih? Ini kendaraan, ini kan semua pada inden. Orang sudah inden 20 juta. Pemimpin kita tidak kasih. Apakah Bapak baik dengan pemimpin kita? Wong saya tidak kenal kok. Tapi kenapa kok bisa kasih? Bapak minta hari Kamis, hari Jumat langsung oke. Kasih diskon lagi. Tapi sekarang barang ini tidak ada langka Pak. Karena terlalu banyak antri. Tapi kok Bapak kok bisa dikasih? Waktu saya dengar itu saya periksa diri. Saya periksa diri. Iya ya, Bapak kok bisa kasih? Untuk saya klarifikasi, saya tanya kepada pemimpinnya, saya telepon. Padahal dia pemimpin di Jawa Timur sini, daerah Probolinggo, pegang di sana, daerah Pasuruan. Saya tanya, kenapa engkau bisa kasih saya? Ya, padahal menurut orang banyak yang sudah panjang, dia bilang saya sudah tahu. Pokoknya saya kepingin Bapak harus dapat. Jadi hari Kamis, hari Jumat sudah oke. Jadi punya siapa? Punya orang lain yang saya kasih Bapak. Nah ini juga kesaksian yang hidup. Karena saya lakukan ini saya tidak pernah kepingin. Tapi kalau Tuhan bilang jalankan, jalankan. Dari mana dasarnya? Saya juga tidak tahu. Pokoknya ada sudah. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang pagi hari ini. Karena sore kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Pagi hari ini. Kita berusaha. Agar supaya melakukan apa yang Tuhan pesankan kepada kita. Tuhan nasihati kepada kita. Seperti pagi hari ini. Kalau kau dengar suaraku pada hari ini, jangan engkau keraskan hatimu. Buka hati ini. Berbicara tadi tentang apa? Tentang kesatuan. Ini nasihat dari seorang Bapa yang dipilih oleh Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau, Tuhan tidak pernah paksa. Kamu tidak mau ya sudah. Tapi kalau kita mau dan kita melakukan, maka itu kita butuh pengertian firman Tuhan. Seperti tadi saya bilang, saudara Ale bilang, saya berusaha hinaini. Waktu saya doa tadi malam Tuhan taruh. Saya berusaha
Hinaini. Apa yang dikatakan? Ya dulu. Ya dulu. Ya. Apa yang dikatakan? Ya dulu. Dan kita melihat orang yang taat itu Tuhan senang. Orang yang taat itu Tuhan senang. Tapi kalau ada orang yang tidak taat, aduh, bahaya. Maka itu Rasul Paulus mengatakan, aku cemas karena melihat jemaat Filipi ini. Mereka tidak punya ketaatan. Pemberontakan yang ada. Aku cemas karena Rasul Paulus tahu akibat daripada orang yang tidak taat. Maka itu pagi hari ini kita belajar. Dan dia katakan di sini ayatnya yang kedua, yang ketiga. Bahkan ku minta kepadamu juga, Filipi 4 ayat ketiga, bahkan ku mintakan juga kepadamu juga, Sunsogos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku di dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Rasul Paulus berkata kepada teman-teman yang ada semua yang di situ, tolonglah dia. Tolonglah dia. Berarti Rasul Paulus ini punya kuasa. Rasul Paulus ini terpandang. Apa yang Rasul Paulus ngomong didengar. Dia katakan tolonglah. Tolonglah dia. Berarti ini Rasul Paulus punya bahasa ini, powernya kuat. Tolong dia. Ya. Kita juga berusaha. Ada orang berkata kepada saya, Pak, Bapak seorang hamba Tuhan. Bapak jangan tanggung-tanggung orang-orang. Kalau Bapak tanggung-tanggung orang, nanti orang itu nanti Bapak punya nama yang jelek. Ya, ya betul engkau ngomong begitu. Tetapi saya ini kan punya hubungan dengan Tuhan. Mana orang yang bisa saya tolong, mana orang yang tidak bisa saya tolong. Ya kan? Mana orang yang bisa saya tolong, mana orang yang bisa saya tidak tolong. Tapi Rasul Paulus omong, tolonglah. Selama pelayanan saya, 20 sekian tahun, saya banyak pakai mulut saya. Kau tolong dia. Kau tolong dia. Ya, oke, baik. Tolong. Orang itu mau terima kasih atau tidak, pokoknya Rasul bilang tolong dia. Karena apa? Dia sama-sama dengan saya pelayanan. Dia ini adalah orang baik, ini orang dengar-dengaran. Pasti berani Rasul Paulus namanya, tolong dia. Artinya tanpau. Tanpau itu menjamin. Tolong. Saya itu pernah loh, sampai ketar-ketir. Saya membawakan seseorang. Pak Herman, siap. Oke, baik. Tapi dia tidak berbicara apa-apa lagi karena saya bilang baik. Singkat cerita bla 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 bla. Dia sudah kirim dulu uang. Kasih orang itu. Bok 200 juta ke, bok 400 juta ke. Saya tidak tahu. Waktu dia sudah kasih itu uang, baru dia WA sama saya. Pak Herman, orang ini saya sudah kasih ya uang sekian. Kalau ada apa-apa Pak Herman tanggung jawab. Lu mati kon. Ini orang kuat. Powernya hebat. Kalau Pak Herman dia ada apa-apa, Pak Herman tanggung jawab. Tak kejar sama saya. Loh sabar dulu, kamu kok belum berbicara sama saya. Ya tapi saya sudah kasih. Ya wes, oke, tak apa-apa. Jalankan saja. Saya mulai gemetar. Takut. Di dalam perjalanan Bapak Ibu. Ono sedikit kasus. Dia datang sama saya. Loh kasus ini mati. Ini mati ini saya bilang. Jadi kamu sudah lakukan. Sudah saya sudah lakukan. Aduh saya bilang mati. Iki lewat apa-apa ya apa iki. Sebab ini orang gak main-main.
Tapi pada satu saat dia sedang duduk dengan saya, tiba-tiba ada orang itu telepon. Orang itu ngomong, mati saya dulu. Ini telepon. Diam, tenang. Ya, tenang. Terima, ayo ngomong. Kamu ngomong gini. Tenang. Ya, tapi kita melihat. Karena apa? Kita sudah menanggung. Maka itu tolong yang ditanggung dijaga baik-baik. Maka itu Rasul Paulus bilang, bahkan ku minta kepadamu juga Sunsogos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena dia merasakan orang ini kan setia. Maka itu kita berusaha setia sampai akhir. Tolonglah mereka. Tolonglah mereka. Kita semua jemaat di sini ya, sudah kadang mendapatkan pertolongan-pertolongan Tuhan ya. Saya ingat pada waktu itu, saya tutup dulu kesaksian ini karena khotbahnya belum selesai. Ya, tapi waktu sudah selesai. Pada waktu itu saya ada di satu tempat. Saya sedang duduk di satu tempat, tiba-tiba saya dibisikin oleh saudara Andre, Pak, itu Pak, orang itu. Loh, ini kok jemaat ini datang ke sini. Saya datang, dia dengan suaminya datang. Bawa sepeda motor yang sudah luka belakang. Dia bawa sepeda motor yang sudah luka belakang. Saya percaya karena dia belum kenal, dia berdiri saja di situ. Tunggu rahmat. Tapi waktu Andre ngomong sama saya, Pak ini. Oh dia apa? Kenapa kamu? Iya, saya rencana kendaraan saya ini mau tak jual, mau saya ganti yang baru. Oh begitu, baik. Sini, mana sepeda motor? Tak panggil bosnya. Ya karena kita punya kuasa, kita punya hubungan, panggil bosnya. Ini sepeda motornya dia. Kau tolong dia. Sekarang dia mau ambil sepeda motor baru. Kau tolong dia. Bukakan harga yang istimewa. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Pada waktu dia berbicara buka harga yang istimewa, mana marketingnya? Duduk dengan saya. Ayo bikin hitung-hitungan. Jadi bukan orang ini yang mau punya kendaraan ini yang berbicara, saya yang duduk di situ. Bikin hitungan. Mana marketingnya? Dan saya berbicara sampai marketingnya garuk kepala. Dan bisa. Bukan saya bilang saya hebat. Tetapi disitulah kita bisa menolong. Harga ditekan sampai semurah-murah mungkin. Semua semurah-murah mungkin. Dan saat itu juga oke, kendaraannya juga saya yang lama taruh di situ, dia pulang. Saya bilang, kirim sekarang sepeda motor. Saya tidak tahu mungkin waktu itu juga sore itu juga dikirim atau besok dikirim. Tetapi kan kita melakukan kebenaran firman. Tolonglah mereka. Karena ini adalah orang yang setia. Maka itu kita jadi orang belajar setia. Supaya kita itu bisa diperhatikan Tuhan. Karena kita tahu hati kita itu dari Tuhan. Jadi saya tidak perpanjang. Sore kita akan makan dan minum tubuh darah Yesus. Kita akan kepingin supaya kita itu diberkati. Lakukan apa yang dikatakan. Kalau kurang jelas ini firman Tuhan, nanti sebentar ada di dalam video YouTube. Dengar lagi. Dan coba kita praktek. Tapi praktek jangan separuh-separuh. Baru dengar sedikit, besok, setia lusa, hilang lagi, sama saja. Terus kemarin saya hanya merenungkan, saya selama ikut Tuhan. Tadi malam waktu saya keluar, saya masuk ke ruang makan, saya selama ikut Tuhan. Saya malah selama ikut Tuhan. Saya ini bagaimana, apakah jadi orang yang bersungut-sungut terus. Saya merenungkan, enggak ya. Saya tidak pernah ini. Tetapi saya taat terus apa yang Tuhan percaya. Saya setia terus apa yang Tuhan percaya. Kenapa? Saya bisa berbicara gitu. Karena ada seseorang hubungi saya. Waktu dia kasihkan harga ini. Oh saya bilang tidak cocok hargamu. Tidak cocok hargamu. Saya buka begini. Lalu saya berpikir Tuhan kenapa kau bisa bawa saya sampai sekian ini. Karena apa? Karena kesetiaan. Karena ketaatan, karena mau melakukan kebenaran firman. Hikmat itu turun terus dalam hidup kita. Hikmat itu turun terus dalam hidup kita. Oke, baik Bapak Ibu. Saya berharap ini firman Tuhan. Bukan untuk di luar oke kalau yang tidak digembalakan. Tetapi teristimewa dulu untuk jemaat Tuhan.
Saya sangat berharap kalau Bapak Ibu dijaga Tuhan, disertai Tuhan, Bapak Ibu jadi orang-orang yang berkenan sama Tuhan, dan Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, dan memberkati. Saya senang. Seperti apa yang Rasul Paulus katakan, senang. Ya, oke, pemusik, singer, mari kita sama-sama akhiri di dalam ibadah ini.